Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Khalifatul Islamiyah dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu apa maksud hadis sahih, yang kedua apa maksud hadis hasan, dan yang terakhir apa maksud hadis dhaif. Setelah mempelajari makalah ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran memerlukan pemahaman yang mendalam, khususnya mengenai klasifikasi atau pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Hal ini bertujuan agar umat Islam dapat memilah dan memilih hadis yang bisa dijadikan hujjah atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, serta tidak memiliki cacat atau illat, dan tidak janggal atau syadz. Para ulama sepakat bahwa hadis ini memiliki kualitas tertinggi. Syarat-syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dabit, tidak syadz, tidak mengandung illat. Macam-macam hadis sahih dibagi menjadi 2. Hadis sahih li dzati, yang kedua hadis sahih li ghairihi. Apa sih hadis sahih li dzati itu? Hadis sahih li dzati itu hadis sahih karena dirinya sendiri atau memenuhi semua syarat. Dan hadis sahih li ghairihi yaitu hadis yang awalnya hasan tetapi naik derajat karena diperkuat oleh sanad lain. Kedua, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya juga bersambung dan perawinya adil, tetapi hafalan atau ketelitiannya sedikit di bawah perawi hadis sahih. Meskipun begitu, hadis ini tetap bisa dijadikan hujjah. Syarat hadis hasan hampir sama, hanya perbedaannya pada derajat hafalan perawinya yang lebih rendah. Hadis hasan juga terbagi menjadi 2. Yang pertama hasan li dzati, hadis yang hasan karena dirinya sendiri. Hasan li ghairi, hadis yang kualitasnya naik karena dikuatkan oleh hadis lain yang serupa. Ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan. Artinya hadis ini memiliki kelemahan dalam sanad matan atau pada sifat perawinya. Kelemahan ini bisa berupa putusnya sanad, perawi yang tidak dikenal, perawi yang lemah hafalannya, atau adanya cacat dalam matan hadis. Macam-macam hadis dhaif sangat banyak dan dalam file disebutkan sudah rinci, antara lain dari segi sanad atau perawi hadis mursal, mungkati, mu'dal, mudallas. Dari segi matan atau isi hadis syadz, maqlub, mudraj, musyahhaf. Gabungan dari keduanya hadis maudhu atau palsu, hadis mungkar. Dari segi riwayat sahabat dan tabi'in, hadis mauquf dan maqtu. Terkait penggunaan hadis dhaif, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas melarang penggunaannya dalam penetapan hukum, namun sebagian membolehkan dalam konteks keutamaan amal atau fadail amal dengan 3 syarat. Yang pertama, hadis dhaif tersebut tidak terlalu lemah. Yang kedua, kandungan hadisnya memiliki dasar umum dari hadis sahih atau hasan. Yang ketiga, tidak meyakini secara mutlak bahwa hadis ini berasal dari Nabi, tapi hanya sebagai bentuk kehati-hatian. Akhirnya, dari semua pembahasan ini, kita dapat memahami pentingnya mengetahui kualitas hadis agar tidak salah dalam menjadikannya dasar ibadah, keyakinan maupun perilaku sehari-hari.
Mempelajari hadis bukan hanya tanggung jawab akademisi, tetapi menjadikan kebutuhan seluruh umat Islam demi menjaga keaslian dan kemurnian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.